Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Mimin di channelnya Musik Official Story Crew 02. Sebelum itu jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Ya, kali ini saya akan membawakan The Story of Yachen lanjutannya di 3801 sampai 3805 ya. Dimana Semet dan kawan-kawannya itu telah mendapatkan pil dan dia ingin menjiplaknya, ternyata gagal. Apa lanjutannya? Pasti pada penasaran. Daripada pada penasaran, mending lanjut saja ya. Untuk yang tanya Kaisar Langit, ditunggu saja bab lanjutannya ya. Kali ini saya lagi benar-benar sibuk, jadi nggak bisa terfokuskan ke novel, tapi jangan lupa di subscribe. Mungkin sewaktu-waktu saya ada waktu, saya bisa update di Kaisar Langit ya. Bab 3801 ya. Mendengar bahwa Rages memberikan dirinya pemimpin tim untuk menyelidiki dan belajar di Cina, Shunhei Nakamura sangat bersemangat. Dia hampir setuju tanpa ragu-ragu, berdiri tegak seperti seorang prajurit, lalu membungkuk dan berkata, "Yakinlah Tuan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini." Rages sangat puas dengan sikap Nakamura dan berkata, "Setelah Anda tiba di Cina, Anda harus menunjukkan kepada saya semua detail dengan hati-hati, jangan lepaskan petunjuk apapun." Nakamura mengangguk lagi dan berkata tanpa ragu-ragu, "Saya akan melakukan yang terbaik sekarang," kata Nakamura. Amerika Serikat telah bekerja keras selama bertahun-tahun karena dia adalah orang asing. Dia belum menerima banyak perhatian dalam tim yang dipimpin oleh orang Eropa dan Amerika. Jadi dia tidak pernah menerima kesempatan yang baik untuk dipromosikan. Seiring bertambahnya usia, Nakamura mulai mengkhawatirkan masa depannya dalam 2 tahun terakhir. Penghasilannya saat ini tidak terlalu banyak di Amerika. Tetapi memang banyak yang mengatakan itu kecil. Tetapi karena istrinya adalah wanita Jepang yang sangat tradisional dan bekerja sehari-harinya adalah saling mengajar di rumah, maka ia harus menanggung semua biaya seluruh keluarga sendiri. Toshihira Nakamura memiliki 3 orang anak. Yang sulung akan kuliah dan 2 yang lebih muda sedang belajar di sekolah menengah. Namun karena anak-anak tersebut adalah imigran setengah jalan, tingkat bahasa Inggris mereka tidak bagus. Di sekolah Amerika, nilainya hanya bisa dihitung sebagai media. Terutama putra sulungnya yang akan masuk universitas, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa universitas sehingga semua biaya untuk kuliah di masa depan akan membutuhkan setidaknya 30.000 atau 40.000 dolar setahun. Ditambah dengan pinjaman perumahan, pinjaman mobil, pajak, real estate, dan pengeluaran lainnya, Nakamura berada di bawah tekanan yang meningkat. Oleh karena itu, Shunpei Nakamura yang sudah parubaya kini hanya ingin mendaki lagi. Setidaknya harus bisa membuat masa depan kehidupan dan pekerjaan sekolah, istri, dan anak-anak muda untuk dihadapi tanpa dianiaya. Karena itu dia mengajukan diri untuk berdiri sekarang. Ketika dia mendengar percakapan antara Rages dan Semet dan memenangkan hati Rages dengan beberapa komentar, Rages memang sangat puas dan berkata, "Budaya dan adat istiadat Jepang, Anda semua lahir dari Tiongkok. Saya percaya bahwa Anda harus lebih dekat dengan esensi inti dari Jiuzuan Formation daripada semua orang di sini, dan Anda adalah seorang orientalis seperti Anda. Wajah lebih aman daripada yang lain setelah tiba di Cina, jadi Anda tidak boleh mengecewakan saya. Mengerti? Setelah tiba di Cina, jika Anda memiliki kebutuhan, silahkan berbicara dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda." "Baik, Tuan." Toshihide Nakamura dengan bersemangat berkata, "Kalau begitu, aku akan mulai bersiap dan berangkat secepat mungkin." Rages mengangguk dan berkata, "Yang lain, siapapun dari kalian selama kalian dipilih oleh Nakamura atau Toshihira, kalian harus tanpa syarat patuh pengaturan dan pengirimannya. Dia adalah kapten satuan tugas ini dan satu-satunya komandan tertinggi." Semua orang mengangguk dan setuju. Nakamura segera memulai memilih anggota timnya, sementara dia secara aktif mempersiapkan perjalanan ke Cina. Perwira militer di sini telah melaporkan keputusan Rages ke Gedung Putih. Setelah mengetahui bahwa RND terbalik mengalami beberapa kesulitan, Gedung Putih segera menginstruksikan CIA untuk segera mengirim agen ke Jinling untuk mencoba mendapatkan semua formula pil tersebut langsung dari dalam Jiuzuan Formation.
Bagi mereka, obat ini sangat penting, dan semua harapan tidak dapat ditekan di jalur perkembangan terbalik. Pada saat yang sama, Cina di Jinling, berita tentang obat tersebut tetap tinggi seluruh dunia. Ini tidak hanya membuat reputasi Jiuxuan Pharmaceutical tetapi juga menyebabkan penjualan obat meningkat pesat. Pasien yang belum pernah menggunakan obat tersebut sebelumnya karena terobosan besar dari pil tersebut berinisiatif untuk memilih Jiuxuan Weishan. Dengan efek obatnya yang kuat, Jiuxuan Weishan membuat pasien ini semakin dikagumi oleh Jiuxuan Pharmaceutical. Memanfaatkan momentum ini, William memulai pekerjaan propaganda tablet pelindung hati Jiuxuan dan bubuk Jiuxuan Gujin. Ketika dunia luar mengetahui bahwa Jiuxuan Pharmaceutical memiliki obat baru dan produk perawatan kesehatan yang baru yang akan dipasarkan, hampir semua orang menunggu rilis resmi dari kedua produk ini. Karena menurut mereka, Jiuxuan Pharmaceutical dapat mengembangkan bahkan obat khusus kanker, dan Jiuxuan Weishan sendiri sangat mudah digunakan, sehingga tingkat produk lain secara alami tidak buruk, dan bahkan mungkin menjadi pemimpin nanti. Jiuxuan Pharmaceutical, Huazia, dan beberapa pabrik di Jepang semuanya berproduksi dengan kapasitas penuh, sesuai rencana William. Jiuxuan Liver Protecting Tablet dan Jiuxuan Gujin Powder akan secara resmi diluncurkan secara global dalam sebulan. Seluruh pekerjaan Jiuxuan Pharmaceutical berjalan lancar, tetapi William mencium bau aneh. Sejak berita Jiuxuan Zhaizhouan keluar, dia menemukan bahwa ada lebih banyak orang dari segala jenis di dekat pabrik Jiuxuan Pharmaceutical. Yang paling populer di antara mereka adalah wartawan media. Mereka semua ingin mewawancarai William dan menanyakan informasi lebih lanjut tentang obat tersebut. William ini juga sudah terbiasa. Selain itu, lebih banyak pasien dan anggota keluarga mereka berpikir untuk membeli beberapa pil tersebut. Meskipun penjaga keamanan telah dengan sabar menjelaskan bahwa pil tersebut belum ada di pasaran, mereka masih tidak mau pergi. Tetapi ini tidak membuat William merasa aneh. Yang benar-benar membuat William sadar dan kelainan itu adalah sejak kemarin ada banyak orang yang tidak diketahui asal dekat pabrik. Banyak petugas keamanan dan karyawan melaporkan bahwa ada lebih banyak orang yang berpakaian seperti turis di sekitar pabrik, dan banyak kendaraan dari segala jenis pabrik di pinggir jalan dan di sekitar pabrik. Staf pengatur lalu lintas tidak dapat mengusir mereka ketika mereka datang ke pos. Selain itu, ada orang yang secara khusus membagikan selebaran tanpa sadar di dekat pabrik, dan beberapa orang bersembunyi beberapa kilometer jauhnya dan menempatkan drone yang melayang di atas Jiuxuan Pharmaceutical untuk mengambil gambar. Setelah menerima umpan balik ini, William merasa bahwa farmasi Jiuxuan saat ini tampaknya telah ditargetkan oleh banyak orang yang membuatnya merasa sedikit khawatir. Oleh karena itu, dia melaporkan berita itu kepada Ye Chen. Masih ada banyak pil tersebut di kantornya dan dia semakin khawatir seorang akan memulai dengan obat ini. Ye Chen segera meminta Chen Zekai untuk mengatur sejumlah tentara Wanlongdian untuk ditempatkan di Jiuxuan Pharmaceutical. Satu-satunya tugas orang-orang ini adalah dia memastikan keamanan kantor William. Insiden pencurian obat oleh Kobayashi Ichiro masih jelas bagi Ye Chen. Sekarang pil Jiuxuan Zhaizhou telah meroket popularitasnya di seluruh dunia. Memang perlu untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Segera setelah memberikan instruksi kepada Chen Zekai, Ye Chen menerima panggilan dari Wan Paozhong. Segera setelah panggilan dilakukan, Wan Paozhong berkata dengan hormat, "Di sisi lain telepon, Tuan Ye, saya mendengar bahwa Amerika Serikat sekarang mengembangkan 9 mendalam Anda secara terbalik buat kembali pil atau menirunya." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Benarkah? Bagaimana Anda tahu?" Wan Paozhong berkata, "Jaringan intelijen kami tersebar di seluruh Amerika Serikat. Kami memiliki informasi di semua lapisan masyarakat. Saya kebetulan seorang informan saat ini. Saya berada di salah satu tim R&D. Terbalik." Setelah berbicara, Wan Paozhong mungkin melaporkan apa yang didengar tentang itu kepada Ye Chen. Setelah mendengar Ye Chen, dia tidak terkejut dengan latihan Amerika. Ketika dia meminta William untuk membawa pil tersebut ke Amerika Serikat, dia berharap pihak lain akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan obat ini secara terbalik atau menirunya. Emang disengaja gitu ya. Namun dia tidak peduli tentang ini sama sekali karena dia tahu betul bahwa bahkan jika Amerika Serikat mengosongkan seluruh pembedaharaan dan menggunakannya untuk mengembangkan Jiuxuan Zhaizhou, itu pasti akan berhasil.
itu pasti tidak akan berhasil. Oleh karena itu, alih-alih mengkhawatirkan R&D, mereka Ye Chen khawatir mereka tidak akan tertipu. Selama mereka jatuh, apa yang menanti mereka adalah jalan buntu yang tidak pernah berakhir. Namun yang benar-benar mengejutkan, Ye Chen adalah jaringan intelijen Wang Paozhong. Dia bertanya kepada Wang Paozhong, "Saya sedikit ingin tahu, mengapa seorang ahli penelitian dan pengembangan farmasi juga menjadi informan Anda? Selain itu, bagaimana dia bisa mengingat untuk mengungkapkan berita ini kepada Anda?" Mendengar pertanyaan Ye Chen, Wang Paozhong menjelaskan, "Kami dulu berada di lapangan tentara bayaran di kuil. Dan pesaing terbesar kami semuanya ada di Amerika Serikat. Jadi kami mendirikan jaringan perdagangan intelijen anonim di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, teori siapapun yang merasa memiliki semacam informasi berharga dapat mengajukan aplikasi untuk menjual petunjuk di jaringan intelijen kami." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya ingin tahu bagaimana jaringan perdagangan Anda beroperasi secara detail itu atau benar?" Lanjut Wang Paozhong, "Pertama-tama, kami telah menemukan target yang lebih cocok untuk terobosan di antara kelompok elit di semua lapisan masyarakat di Amerika Serikat. Target tersebut umumnya adalah mereka yang memiliki keinginan yang lebih besar untuk uang, atau orang yang memiliki masalah keuangan besar. Mereka ingin tahu menghasilkan uang selama mereka memiliki kesempatan, mereka tidak akan melepaskannya. Setelah menemukan orang seperti itu, kami akan menghubungi mereka secara anonim dan memberitahu dia bahwa kami memiliki situs web semacam itu. Ini memungkinkan dia untuk menjual resiko informasi gratis dan mudah membuat banyak uang secara umum setelah mereka tahu itu mereka akan tergoda setelah itu." Wang Paozhong menjelaskan, "Setelah dia tahu platform ini, dia bisa menjual informasi apapun kepada kami. Jika dia kebetulan memiliki sepotong informasi rahasia di tangannya dan dia berpikir bahwa informasi itu dapat ditukar dengan uang, maka dia akan mengisi aplikasi untuk dijual di situs web ini. Dalam aplikasi ini, dia akan memberikan pengantar singkat arahan umum dan informasi terkait dari intelijen kita sendiri. Setelah melihat aplikasi pengulas, kami akan menyaring secara manual berdasarkan konten yang mereka isi. Jika tidak ada informasi berharga, bagi kami tidak akan membalas. Dalam hal ini transaksi tidak akan berlanjut. Tetapi jika arahan umum intelijen bernilai bagi kami akan langsung berkomunikasi dengan pihak lain untuk informasi lebih lanjut. Setelah memastikan bahwa informasi ini memang yang kami butuhkan, kami akan menegosiasikan harga transaksi tersebut dengan pihak lain dan kemudian melakukan transaksi informasi secara online." Ye Chen bertanya lagi, "Bagaimana transaksi seperti itu dapat melindungi keselamatan pihak lain?" Dia menjual rahasia. "Jika Anda ingin memberi Anda informasi, Anda harus mengambil banyak risiko." Wang Paozhong berkata, "Kami menggunakan metode komunikasi online anonim. Kami akan menggunakan tim peretas kami selama proses untuk menghapus semua informasi yang relevan dari pihak lain. Tidak ada yang saya bisa menemukan mereka. Selain itu, kami tidak akan menetap tunai atau mengirim uang kepada mereka. Kita semua pengguna cryptocurrency mirip dengan Bitcoin untuk bertransaksi dengan satu sama lain. Komposisi itu pada dasarnya adalah string password atau string kata sandi. Ini anonim, tidak tersedia untuk diperiksa. Tidak ada yang dapat mengetahui proses peredarannya. Jadi selama kita merangkai kata sandi ini kepada dia dan dapat menukarnya dengan dolar Amerika Serikat di platform perdagangan yang dijamin akan keamanan mereka." Berbicara tentang ini, Wang Paozhong berkata lagi, "Alasan mengapa informasi ini datang kepada saya hari ini adalah karena ahli farmasi merasa bahwa obat tersebut sangat panas sekarang atau booming ya. Dan mungkin seorang bersedia beli informasi terkait. Jadi orang ini mengajukan aplikasi di situs web. Setelah orang kami melihatnya, mereka segera melaporkannya kepada saya. Pada akhirnya kami membeli informasi ini dari pihak lain menggunakan cryptocurrency senilai $5.000 Amerika Serikat." Ye Chen mendengar ini. "Di sini saya tidak mengagumi. Saya selalu berpikir Wan Longdian menekankan kekuatan dan bukan strategi. Tetapi saya tidak berharap bahwa Anda juga kasar dan baik-baik saja." Wang Paozhong buru-buru berkata, "Tuan Ye telah memuji kita sudah menjalankan jaringan informasi ini. Setelah 3 tahun, jumlah kecerdasan yang diperoleh masih sangat besar. Tapi sebagai besar kecerdasan mungkin tidak banyak berguna bagi kita. Hanya sedikit kecerdasan. Setelah gelombang besar yang benar-benar berarti."
Bang Paujan berkata lagi, ngomong-ngomong Tuan Y selain aktif menjual informasi, kami kadang-kadang mengambil inisiatif untuk membeli. Misalnya kami akan mendorong beberapa kata kunci di Amerika ke mereka dan kami akan mengambil obat tersebut. Katakan jika kami sangat mengkhawatirkannya, kami akan langsung mengirim informasi ke semua informan. Memberitahu mereka bahwa kami sedang mencari informasi terkait, seperti kata sandi atau hashtag ya. Dalam hal ini kemungkinan pengumpulan informasi akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, jika Anda di masa depan informasi seperti apa yang perlu saya perhatikan, Anda dapat memberitahu saya kata-kata kuncinya atau hashtagnya. Saya dapat membiarkan orang yang bertanggung jawab menindaklanjuti secara diam-diam atau membiarkan dia langsung mempublikasikan informasi untuk meminta petunjuk. Yachan berkata dengan puas, "Oke, jaringan informasi ini memang di luar harapan saya. Ini bagus, mungkin itu akan sangat berguna di masa depan nanti." Yachan berkata lagi, ngomong-ngomong biarkan yang relevan orang-orang yang bertanggung jawab terus membantu saya mengikuti pertunjukan lain tentang Jiuzuan Zaizawan. Ada juga pil peremajaan. Bang Paujan bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, apakah Anda ingin mengikuti secara diam-diam atau mengambil inisiatif untuk berkonsultasi? Yachan berkata, ikuti saja secara rahasia dengan acuhnya. Baik Tuan Ye, Bang Paujan berkata dengan hormat, saya akan memberitahu orang yang bertanggung jawab atas jaringan intelijen nanti. Jika ada berita, saya akan segera melaporkan kepada Anda nanti. Mungkin. Yachan berkata kemudian bertanya kepadanya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar pengawal bersenjata itu? Wan Po Jundao, para prajurit di kuil Wanlong telah disiapkan. Mulai besok dan lusa, mereka akan terus naik ke kapal untuk memberikan pengawalan bersenjata bagi kapal barang dari Yizu Shipping. Oke, Yachan berkata dengan puas. Saya di Jinling menunggu kabar baik dari Anda dari Teluk Aden. Tutup telepon dengan Wang Paujon, Yachan menelpon Chen Zekai untuk pertama kalinya pertama kalinya dan Hongwu dipanggil ke kandang Hongwu. Setelah ketiganya bertemu, Yachan langsung ke topik dan berkata, Wang Paujon mengungkapkan kepada saya bahwa ada banyak tim yang di Amerika Serikat yang mengembangkan pil tersebut secara terbalik dan bahkan mengirim tim ke Jinling. Saya tebak mereka tentu saja tidak mungkin hanya memiliki arah penelitian dan pengembangan terbalik. Mungkin Anda akan berpikir tentang Jiuzuan Formation. Chen Zeke bertanya dengan tergesa-gesa, Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yachan tertawa, jika mereka tinggal sendiri, terlibat secara terbalik di situs belajar, saya tidak peduli dan belajar dengan mereka baik-baik saja. Tetapi jika mereka suka datang seperti lalat berdengung di telinga saya harus siap sebelum terbang memukul. Kata Yachan memandang Hongwu dan berkata, Hongwu, Anda memiliki banyak saudara di bawah tangan Anda, dan Anda berada di semua lapisan masyarakat. Hari ini biarkan mereka mulai memperhatikan bandar dan kecepatan tinggi. Stasiun kereta api bandara akan memperhatikan bea cukai untuk melihat mana yang jika Anda masuk melalui jalur orang asing. Stasiun kereta api berkecepatan tinggi akan memperhatikan gerbang keluar untuk melihat siapa yang membeli tiket dengan paspor. Selama Anda menemukan orang asing, Anda akan menemukan cara untuk mengambil gambar yang jelas. Hongwu segera mengangguk dan berkata, tidak masalah, saya akan membuat pengaturan, Master Ye. Jangan khawatir. Yachan tersenyum sedikit dan berkata kepada Chen Zekai, Chen Zekai, semua foto yang diambil oleh Hongwu akan diteruskan kepada Anda. Orang-orang yang datang kepada saya menyergap di dekat apotek Jiuzuan. Setiap orang mencurigakan yang muncul di dekat apotek harus membandingkan wajah orang-orang yang difoto oleh Hongwu. Setelah ada perbandingan berikan padaku. Tetapi tetap saja dia temukan kesempatan yang cocok dan bawa orang ini ke sini langsung untukku. Nah, itulah ya. Untuk bab 3801 sampai 3804 ya, sorry ya. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Untuk Kaisar Langit ditunggu aja ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Yang belum subscribe, tolong di subscribe, bantu tembusin 1K ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.